Halo, selamat datang di channel daily vlog saya. Ini gambaran tempat tinggal saya ya, teman-teman. Saya tinggal di sebuah desa. Eh, Rumah saya bisa dilihat sendiri ya, teman-teman. Di sekeliling rumah saya itu masih banyak pohon-pohon, ada karet dan juga sawit. Nah, aktivitas pada siang hari ini saya akan membersihkan padi ya, beras ya teman-teman. Nah, beras yang saya bersihkan ini adalah beras kampung. Jadi beras yang diambil langsung dari ladangnya kemudian dijemur dan digiling. Nah, yang harus saya bersihkan itu karena tidak setiap menggiling padi itu semuanya terkelupas. Jadi ada padi yang belum tidak bisa terkelupas, ada beberapa, jadi itu yang harus saya bersihkan sehingga nanti ketika akan dimasak itu bersih gitu loh. Saya menggunakan alat seadanya saja, menggunakan tangan untuk mencari sisa padi yang tidak habis terkelupas kulitnya. Kemudian setelah itu baru kita bersihkan sisa-sisa dari debunya yang masih menempel seperti yang nanti akan saya lakukan. Mungkin kalau kita beli beras yang di pasar itu kan tidak perlu dicari lagi ya teman-teman, karena sudah bersih dari pabriknya. Nah, beda lagi dengan yang beras kampungnya, karena di kampung saya itu kebanyakan orang masih bertani berladang, kebanyakan ladang ya, karena biasa menggarap ladang itu untuk sesudah padinya diambil lalu ditanamin pakai karet ataupun sawit. Bisa teman-teman lihat tadi di sekeliling rumah saya itu ada pohon sawitnya ya. Jadi sebenarnya rumah saya itu masuk ke arah hutan, kurang lebih 50-an meter itu masuk dari jalannya. Jadi rumah saya itu masih dikelilingi hutan gitulah. Makanya kalau malam-malam itu suara jangkrik, suara kodok itu banyak sekali di samping rumah saya. Nah, ini dia selanjutnya beras yang sudah kita pilih tadi, sisa padi yang tersisa selanjutnya akan saya tampi. Nah, seperti yang teman-teman lihat begini ya caranya. Ini agar debu yang masih ada sisanya, sisa dari penggilingan itu akan bersih, sehingga ketika dimasukkan ke dalam tempat beras nanti akan bersih ya. Nah, ini mohon maaf ya teman-teman, tempatnya gelap karena ini di dalam kamar gudang saya menyimpannya. Saya simpan di dalam kaleng bekas kopi ya. Kenapa? Karena di tempat saya kebanyakan orang menyimpan beras itu di tempayan ataupun di tempat kaleng kopi seperti ini karena tutupnya rapat. Terus selanjutnya setelah membersihkan beras, saya lanjutkan dengan memasak air di tungku ya. Pertama-tama saya menghidupkan apinya terlebih dahulu. Di sini saya menghidupkan apinya menggunakan buah sawit ya. Buah sawit itu berondolan sawit ya, maksudnya yang sudah masak. Terus setelah masak itu kita jemur dulu hingga kering. Ketika akan dipakai baru kita ujungnya itu kita pukul-pukul biar minyaknya keluar. Barulah setelah itu kita hidupkan ke korek agar dia menyala. Selanjutnya baru kita simpan di tumpukan kayu. Kenapa saya memilih buah sawit? Karena buah sawit itu kan kandungan dari minyaknya itu banyak. Jadi ketika dia ketemu dengan api akan lebih mudah menyala sehingga dapat menyalurkan api ke kayu-kayu dengan cepat. Ya teman-teman. Nah, lihat jadi gini ya kebanyakan di tempat kami di kampung itu orang-orang lebih sering atau lebih senang air putih yang dikonsumsi itu dimasak, bukan dari air
kemasan atau air galon yang biasa diecer-ecer lewat mobil itu, bukan ya teman-teman. Karena kalau kita tinggal di kampung gini kan mencari kayu apinya masih bisa terbilang mudah gitu ya teman-teman. Dan juga teman-teman bisa lihat itu apinya sudah menyala ya teman-teman. Mohon maaf jika dilihat cereknya itu warna hitam karena memang sengaja tidak saya bersihkan. Nah selanjutnya kegiatan aktivitas saya lanjutkan dengan mencuci piring. Nah cucian piring saya pada siang hari ini itu sangat banyak. Kenapa? Karena sudah 2 hari saya tidak mencuci. Memang sengaja saya tumpuk, mengingat kami di sini agak susah air karena harus disedot. Sungai sebenarnya ada, banyak malahan sungai kalau di kampung saya. Hanya saja jarak dari sungai dan rumah saya lumayan jauh ya teman-teman. Kurang lebih itu mau 300-an meter. Jadi kalau saya banyak cucian akan terasa berat kalau dibawa ke sungai. Makanya saya tumpuk, saya nyucinya di rumah dengan nyedot air. Tapi harus lama menunggu ya teman-teman. Jadi memang sengaja, kecuali pakaian baru setiap hari saya cuci. Kalau mencuci piring itu saya tumpuk 2 hari sekali. Jadi jangan heran cucian saya banyak ya, walaupun yang di rumah saya itu hanya saya, suami dengan anak satu, tapi cuciannya menumpuk sekali. Nah lihat airnya sudah mulai mengalir ya. Tadi udah saya colok ke listrik sedotannya, itu pun baru mulai mengalir. Airnya hanya sedikit sekali ya teman-teman, karena jarak tempuh untuk menyedotnya dari paralon besarnya itu memerlukan belasan buah paralon kecil, ukuran kecil. Jadi jarak tariknya itu sangat jauh sehingga harus sedot lama, menghidupkan sedotnya lama, kurang lebih 10 menit baru airnya ngalir ya. Itu pun airnya bisa teman-teman lihat sangat sedikit. Nah jadi air inilah yang, karena kenapa? Karena kita rasanya kok kalau nggak ada air itu hidup kita itu kotor ya teman-teman. WC pun rasanya sangat kotor kalau misalnya nggak ada air. Nah teman-teman, inilah beberapa aktivitas yang dapat saya bagikan ke dalam daily vlog saya pada hari ini. Semoga kita dapat saling sharing dalam vlog ini, dan mohon maaf jika pada kata-kata saya ada yang salah, saya mohon maaf. Jadi mungkin teman-teman dengar di video saya sepertinya omongannya masih belepotan, karena jujur saja teman-teman, ini merupakan kali pertama saya untuk membuat vlog. Jadi mohon bantuannya ya teman-teman. Jika ada yang salah silakan memberi saran, saya akan mendengar dan memanfaatkan saran-saran dari teman-teman, karena saya di sini orang pemula. Saya juga banyak melihat vlog-vlog vlog daily vlog teman-teman yang lain. Nah dari situlah saya belajar, mencoba bagaimana cara saya berbicara, mencoba bagaimana cara mendokumentasikan kegiatan sehari-hari saya di rumah. Sebenarnya kegiatan ibu rumah tangga di rumah itu sangat sekali banyak. Namun untuk hari ini hanya ada 3 macam kegiatan saya pada siang hari ini yang saya dokumentasikan. Bagi teman-teman, saya mohon dukungannya untuk mensubscribe channel saya, terus nge-like dan komen untuk masukan-masukan untuk membangun channel saya. Terima kasih teman-teman sudah menonton.